Raka baru menyadari satu hal setelah sampai di rumah malam itu. Ia memang pulang sendirian. Tapi, sejak melewati jalan bambu, ada sesuatu yang memutuskan untuk ikut bersamanya. Malam itu harusnya berjalan seperti biasa. Sekitar lewat pukul 11 malam, Raka baru pulang dari rumah temannya di kota. Ia memilih jalur desa karena lebih cepat. Jalan itu tidak asing baginya. Sejak SMA, ia sering melewatinya. Aspalnya sempit, kanan kiri sawah. Lampu jalan jarang ada yang menyala. Tubuh Raka lelah, kepalanya berat. Ia hanya ingin cepat sampai di rumah. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai perasaan itu muncul. Bukan takut, bukan juga curiga. Hanya perasaan bahwa ia tidak sendirian. Seperti ada seseorang yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Raka menggeleng kecil. Hanya perasaan doang, gumamnya. Ia menaikkan gas, membiarkan suara mesin memecah sunyi. Tapi semakin cepat motor melaju, perasaan itu justru terasa semakin dekat. Di depan, ada tikungan panjang yang selalu gelap. Pohon-pohon bambu tumbuh rapat, menutupi cahaya lampu jalan yang entah sejak kapan mati. Orang-orang desa tahu satu hal sederhana. Kalau bisa, jangan berhenti di situ. Saat Raka mendekat, lampu motornya berkedip. Sekali, dua kali. Jangan sekarang, katanya pelan. Lampu motor kembali normal. Raka menarik napas, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah tikungan itu, ia mendengar suara gesekan. Seperti daun bambu yang tersentuh sesuatu. Tangan Raka mengencangkan setang motor. Ia tidak menoleh. Matanya tetap ke depan. Lalu terdengar suara manusia. Mas. Raka refleks mengerem. Ia lalu memberhentikan motornya. Sunyi langsung terasa di telinganya. Mas, tunggu. Raka menoleh ke samping. Di pinggir jalan, berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Wajahnya sulit dikenali karena gelap. Ada apa, Pak? Saya mau pulang. Kaki saya sakit. Raka ragu. Sudah larut malam. Jalanan juga sepi. Tapi pria itu terlihat seperti orang biasa. Rumah Bapak di mana? Tidak jauh. Hanya lewat sedikit saja. Raka terdiam. Ia teringat pesan ibunya. Kalau malam, jangan sembarangan berhenti di jalan sepi. Tapi rasa sungkan mengalahkan firasat. Ya udah, Pak. Silahkan naik. Pria itu pun naik ke belakang. Saat duduk, Raka merasakan motornya tidak bertambah berat. Bahkan terasa lebih ringan. Tapi ia memilih tidak memikirkannya. Motor kembali melaju. Angin malam terasa dingin di leher. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Lalu Raka mencium bau aneh. Seperti bau tanah basah yang begitu menyengat. Padahal saat itu tidak sedang hujan. Raka pun mulai kembali bertanya. Pak, rumahnya masih jauh? Sebentar lagi. Suara napas itu terdengar terlalu dekat. Raka mulai gelisah. Jalan ini harusnya sudah mendekati rumah warga. Tapi yang terlihat
hanya sawah dan pepohonan gelap. Pak, ini bukan jalan ke pemukiman. Tidak ada jawaban. Raka menoleh ke spion. Tidak ada siapa-siapa. Ia lalu memberhentikan motornya. Napas Raka memburu. Jalan itu terasa lebih sempit dan sunyi. Pak, Panggil Raka pelan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu terdengar suara napas pelan, tepat di telinganya. Mas, jangan berhenti di sini. Tubuh Raka membeku. Suara itu tidak datang dari belakang, tapi seperti muncul langsung di dalam kepalanya. Raka memejamkan mata, lalu membaca doa yang dia ingat. Beberapa detik berlalu. Suara itu pun menghilang. Raka membuka mata. Ia langsung menarik gas dan tidak menoleh lagi. Tidak peduli apapun yang mungkin mengikutinya. Lampu rumah warga akhirnya terlihat. Raka baru berani berhenti di depan rumahnya. Tangannya gemetar saat mematikan mesin. Malam itu, ia tidak menceritakan apapun. Ia hanya tidur dengan lampu menyala. Pagi harinya, ibunya memanggil dari dapur. Raka, apa kamu pulang lewat jalan bambu semalam? iya. Kenapa, Bu? Ibunya lalu berkata, Kata orang-orang, dulu ada seorang kakek ketabrak di sana. Ia meminta tolong, tapi nggak ada yang berhenti. Raka tidak menjawab lagi. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan bambu tersebut. Ia selalu memutar, sejauh apapun itu. Namun, ada satu hal yang berubah. Setiap kali ia pulang larut dan motor melambat, ia merasa tidak harus menoleh ataupun berhenti dan berharap kali ini ia tidak sedang diikuti.